Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Tentu saja, pesta yang sebenarnya tidak begitu menyenangkan. Yang satu minum dan makan sementara yang lain tampak senang ikut bermain, seolah-olah memiliki pemahaman tersirat. Qin Baifeng tersenyum tipis karena dia tidak bisa dibandingkan dengan kakak perempuannya dalam hal ini. Kakak perempuannya memiliki kecerahan tanpa kepura-puraan, mirip dengan kemurnian bayi yang baru lahir. Apakah kau melihat sesuatu yang aneh, bangsawan muda? Dia tahu bahwa Li Qiye memiliki sudut pandang yang berbeda dari orang lain. Tentu saja aneh, itu sebabnya leluhurmu meninggalkannya, katanya sambil tersenyum. Nenek moyang kita juga meninggalkan rahasia di istana, aku penasaran apakah kau bisa menemukannya. Kata Dewi Cahaya Matahari terbenam. Adik perempuan, itu semua adalah rahasia sekte kita. Mu Shaoyun tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya. Pada akhirnya, Li Qiye masih orang luar dan tidak ada sekte yang ingin rahasia mereka bocor. Masalahnya adalah anggota Sunset Glow tidak dapat mengetahuinya. Dia bukan orang luar. Dia mengedipkan mata pada Li Qiye yang tersenyum balik padanya. Wah, aku jadi tidak tahan lagi melihat pasangan ini, aku jadi iri. Seorang murid perempuan berkata dengan iri sambil memegang pipinya, jelas sekali kalau dia sedang jatuh cinta sekarang. Benar, itu pasti cinta pada pandangan pertama, jodoh yang ditakdirkan. Yang lain menikmati pertunjukan itu. Mu Shaoyu tidak tahan lagi dengan kasih sayang publik ini. Ia merasa seolah-olah Li Qiye mencuri sesuatu miliknya. Siapa dia kalau bukan orang luar? Gelombang kecemburuan dan kebencian menguasai dirinya saat dia berkata begitu. Sayangnya, dia tidak melihat ekspresi kesalnya karena dia hanya memperhatikan Li Qiye. Senyumnya yang cerah membuat orang banyak terpesona dan membuat mereka berpikir bahwa dia sedang jatuh cinta. Tentu saja, Qin Baifeng tahu bahwa ini tidak benar. Kakak perempuannya memiliki wawasan yang mendalam, mampu memperhatikan hal-hal yang diabaikan orang lain. Bangsawan muda itu bisa menjadi permaisuri kaisar kita, ucapnya sambil menatap Li Qiye. Benarkah, bangsawan muda? Li Qiye tersenyum dan menyeruput tehnya tanpa menjawab. Di sisi lain, Shaoyun tampak seperti tersambar petir. Kerumunan pun ikut bersorak. Permaisuri kaisar, dulu itu juga terjadi, kan? Seorang murid perempuan menjadi bersemangat. Ya, tapi itu sudah di masa lalu. Seorang murid yang lebih tua tidak berani menjadikan masalah ini sebagai bahan tertawaan. Menurut catatan sejarah, para penguasa lembah kami dapat memilih suami mereka untuk mengambil alih sekte. Ini hanya terjadi dalam situasi yang luar biasa. Seseorang yang mengetahui tradisi ini menjelaskan lebih lanjut. Saya justru suka, mereka tidak perlu lagi meninggalkan lembah, mereka bisa tinggal di sini dan melahirkan bayi-bayi yang lucu. Salah satu dari mereka pasti akan gembira melihat ini. Baiklah, kakak pertama mungkin tidak akan menjadi penguasa lembah, dan penguasa lembah tidak bisa begitu saja memilih permaisuri kaisar. Murid pertama itu tahu tentang peraturan itu. Siapa lagi yang ikut serta, kakak senior Qin? Yang lain melirik Qin Baifeng dan berbisik, tunggu, bukankah sepertinya dia juga akan memilihnya? Apakah mereka bersaing untuk mendapatkan orang yang sama? Tidak mungkin. Kelompok itu menjadi terkejut. Dia juga duduk di sebelahnya, hanya saja dia lebih pendiam. Menurutku, dia harus menyukai seseorang agar bisa sedekat itu dengannya. Murid perempuan itu bersikeras. Semua orang menoleh. Dan tentu saja, Qin Baifeng sesekali mencuri pandang ke arah Li Qiye. Mereka menafsirkan ini sebagai tanda kasih sayang dan sekarang, tiba-tiba berubah menjadi cinta segitiga. Mereka akhirnya memiliki kisah cinta yang tak lekang oleh waktu. Wow, sangat romantis, dua wanita cantik mencintai pria yang sama. Yang satu berkata, dan juga orang luar biasa. Tidak perlu alasan atau logika, cinta mengalahkan segalanya. Benar, benar. Temannya menambahkan, sekarang aku mengerti, mereka bersaing untuk menjadi penguasa lembah karena siapapun yang menang akan memilihnya sebagai permaisuri kaisar. Jadi upacara besarnya akan menjadi upacara pemilihan suami juga. Siapa yang akan menang? Tanya yang ketiga. Yah, yang kalah akan sangat sedih, kehilangan posisi penguasa lembah dan cintanya. Salah satu dari mereka berkata, itu tragis.
Tidak harus seperti itu. Seseorang mengelus dagunya dan berkata, mereka berdua bisa menikah dengannya, itu akhir yang baik. Meskipun mereka berbisik-bisik, Mu Xiaoyun masih mendengarnya dan menjadi semakin gelisah. Diam, teriaknya. Gadis-gadis itu terkejut, tetapi setelah sadar, beberapa menjulurkan lidah padanya. Bagaimanapun, mereka adalah murid dalam dan dia tidak memiliki otoritas atas mereka meskipun lebih kuat. Ada apa, kakak senior? Qin Baifeng mengerutkan kening setelah mendengar ucapan kasar itu. Gosip tidak dapat dihindari mengingat keadaannya, jadi dia tidak keberatan. Di sisi lain, Mu Xiaoyun dibutakan oleh amarah dan tidak dapat mengatakan bahwa Dewi Cahaya Matahari Terbenam hanya bermain-main. Memilih permaisuri kaisar berkaitan dengan kemakmuran sekte. Ucapnya dengan nada serius. Kau tidak perlu khawatir tentang masalah ini, kakak senior. Bai Feng pun menanggapi dengan serius. Meskipun situasinya tidak masuk akal, dia percaya pada wawasan kakak perempuannya. Meskipun saudari senior itu tidak bersalah, dia tidak cukup bodoh untuk melakukan apapun yang mungkin merugikan sekte tersebut. Hal ini sangat penting dan harus diputuskan dengan suara bulat oleh para leluhur. Jawabnya, dia tidak suka betapa bodohnya dia saat ini dan berkata, ibu kepala adalah satu-satunya penentu. Kakak senior, jangan lupakan tempatmu. Suasana menjadi serius karena peringatannya yang keras. Semua orang takut padanya karena dia memiliki wewenang dan kemauan untuk memberikan hukuman. Dia dan Dewi Cahaya Matahari Terbenam adalah pemimpin sekte, tidak termasuk kepala biara mereka. Leluhur lainnya tidak sekuat mereka saat itu dan kepala biara jarang ikut campur. Xiaoyun memasang ekspresi canggung karena dia adalah murid luar. Dia tidak punya wewenang untuk mencampuri urusan sekte meskipun dia adalah penguasa naga yang kuat. Qin Baifeng mempertahankan pendiriannya yang teguh sementara Dewi Cahaya Matahari Terbenam menggelengkan kepalanya. Li Qiye mengabaikan keributan itu sambil meratapi suasana yang memburuk gara-gara si idiot itu. Kau cukup tertarik pada lukisan ini, bangsawan muda, kata Dewi Cahaya Matahari Terbenam. Kamu bisa langsung bertanya kepadaku, apakah aku sudah mengetahui rahasia sektemu? Katanya, kedengarannya begitu. Dia mengusap dagunya dan tertawa, tidak mengherankan karena takdir telah mengikatmu dan sekte kita. Tidak sedalam itu. Dia menggelengkan kepalanya. Ini semua sudah ditentukan sebelumnya, terbukti dengan kehadiranmu di sini. Dia bersikeras, bisakah kamu benar-benar mengatakan bahwa kamu hanya kebetulan di sini? Sulit untuk membantah hal sebaliknya, katanya. Karena hubungan yang menentukan ini, hanya masalah waktu sebelum kau mengetahuinya. Dia tersenyum. Dan sekarang kau ingin aku memberitahumu apa itu? Katanya. Sementara itu, orang banyak mendengarkan dengan penuh perhatian karena ini berkaitan dengan rahasia sekte. Mereka, meskipun mereka gembira menyaksikan keduanya bercumbu, mereka menahan napas pada saat ini. Qin Baifeng juga menjadi emosional karena dia tidak mengira Li Qiye hanya sekadar membual. Betapa bodohnya. Mu Xiaoyun meninggikan suaranya, rahasia istana ini sudah ada sejak lama, orang luar sepertimu tidak akan bisa memahaminya. Ketahuilah batas kemampuanmu. Dia benar-benar membenci Li Qiye saat ini dan berpikir untuk membunuhnya. Sayangnya, ada orang lain di sekitar. Kakak senior, perhatikan kata-katamu. Sang Dewi melotot padanya sambil merasa agak kecewa. Tampaknya tidak membiarkannya bergabung sebagai murid dalam adalah keputusan yang tepat. Dia melanjutkan, seperti yang telah kukatakan, bangsawan muda itu memiliki hubungan yang erat dengan sekte kita, jadi ini seharusnya tidak mengejutkan. Terlebih lagi, dia adalah seorang guru sejati. Hal ini membuatnya tersenyum dan berkata, jarang sekali melihat seseorang yang begitu sadar. Interaksi mereka malah membuat Xiaoyun semakin marah, membuatnya hampir kehilangan kesabaran. Pujian-pujian Xiaoyun membuatnya kesal dan memicu kecemburuannya. Anjing, dia mengumpat dalam hatinya sambil ingin mencabik-cabik Li Qiye. Seorang tuan, dia tidak lagi memiliki sikap seperti seorang raja naga. Dia benar-benar percaya bahwa hanya masalah waktu sebelum dia dan Sang Dewi akan bersama. Lagi pula, dia sudah lebih kuat dari banyak leluhur di Sunset Glow Valley. Sekarang, bajingan ini muncul entah dari mana dan mencuri wanitanya. Kamu bersikap kasar. Qin Baifeng menegur. Itu benar. Membiarkan orang luar masuk ke lembah sudah berisiko, membiarkan dia mengintip rahasia kita. Jauh lebih berbahaya. Xiaoyun tidak menyerah.
Dia salah satu dari kita, tak perlu kau khawatir, kakak senior. Kata sang dewi, dia bukan murid atau sekutu, bagaimana dia bisa menjadi salah satu dari kita? Shaoyun kehilangan ketenangannya. Sang dewi meringis kecewa. Cukup, kakak senior. Bai Feng meninggikan suaranya dan memberi perintah. Hal ini membuat Shaoyun berada dalam situasi yang sulit. Seorang Raja Naga Buah 4 seperti dirinya seharusnya memiliki pengaruh yang cukup di lembah. Selain itu, bukankah seharusnya adik-adik perempuannya memberinya sedikit muka? Adik perempuan, kita tidak mungkin membiarkan ini terjadi, orang luar sedang meneliti rahasia sekte ini, kata Mu Shaoyun. Kakak senior, puncak matahari terbenam membutuhkan pengawal yang kuat, sebaiknya kau pergi sekarang juga. Sang Dewi kehilangan kesabarannya. Shaoyun mengerutkan kening tetapi lebih menyukai perkembangan ini. Paling tidak, dia memberinya kesempatan untuk mundur sambil menyelamatkan muka. Namun, dia tidak ingin pergi karena itu akan menjadi pengakuan kekalahan kepada orang luar ini. Li Qiye, di sisi lain, tidak peduli dengan kekacauan itu. Dia memejamkan mata dan menikmati aura tempat ini, itu benar-benar mengingatkannya pada 9 dunia. Ia menyesap tehnya lagi sambil menikmati semilir angin. Hal ini menyebabkan sang dewi berkata, bangsawan muda, kami akan mengambilkanmu teh barli lagi. Ia memerintahkan seseorang untuk membawa lebih banyak jenis bunga itu dan secara pribadi menyiapkan sebuah pot untuknya. Bangsawan muda, sepertinya kau menikmati istana ini. Kata Qin Bai Feng, tempat ini bagus. Jawab Li Qiye, bisakah kau lebih tepat? Tanya sang dewi sambil menyuapi kacang lagi. Itu membangkitkan kenangan dan menghangatkan hati, katanya. Kau punya kenangan lain tentang sekte kita? Tanya sang dewi. Li Qiye tidak menjawab. Efek pemanasan berasal dari kitab suci cahaya matahari terbenam. Leluhur kita membangun fondasi Dao di sini dengan kehangatan yang mampu menyentuh hati. Kata Qin Bai Feng, sepertinya kamu memiliki pemahaman yang baik tentang kitab suci. Li Qiye tersenyum. Kamu terlalu baik. Aku tidak tahu apa-apa dibandingkan dengan leluhur kita, kata Qin Bai Feng. Sebagai seorang Raja Naga, dia memiliki daonya sendiri. Namun, Sunset Glow telah menumbuhkan hati dao mereka sejak muda. Karena itu, mereka terus menggunakan Sunset Glow untuk memelihara pikiran dan dao apapun di dalam diri mereka. Semua anggota Sunset Glow secara alami berusaha mempelajari kitab suci, meskipun dengan keberhasilan yang bervariasi. Ya, perjalananmu masih panjang. Belum lagi leluhurmu, jarak antara dirimu dengan kakak perempuanmu masih cukup jauh. Li Qiye mengangguk. Hal ini mengejutkan Qin Bai Feng karena kultivasi mereka setara. Tentu saja, dia penasaran, bukan cemburu. Dao pedang milik adik perempuan sangat mengagumkan, aku hanya merevisi kitab suci cahaya matahari terbenam, tidak lebih. Kata sang dewi dengan rendah hati. Kaulah satu-satunya yang mewarisi warisan leluhurmu dengan fokus pada hati Dao. Yang lain hanya melihat permukaannya saja, tidak ada yang mendalam. Komentar Li Qiye. Para pendengar di luar saling bertukar pandang. Kitab suci Sunset Glow adalah mantra mental yang wajib dibaca saat bergabung. Mereka juga memiliki akses ke hukum jasa kekaisaran, tetapi tidak ada yang lebih familiar bagi mereka selain mantra tersebut. Karena itu, mereka tidak menanggapi kritiknya dengan baik. Memang, kami tidak sebaik saudari-saudari senior, tetapi kami sudah pasti berhasil menyelesaikan mantra itu. Seorang murid perempuan mengeluh. Beberapa dari mereka telah menghabiskan waktu puluhan tahun untuk mempelajari hal ini, jadi tidak dapat diterima jika ada orang luar yang mengkritik mereka. Bagaimana mungkin dia tahu lebih banyak tentang hal ini daripada mereka? Konyol dan tidak masuk akal. Mu Shaoyun akhirnya berbicara lagi, kita telah menjadi Raja Naga setelah mempelajarinya, kamu tidak memahami kedalaman di dalam kitab suci, jaga mulutmu sekarang. Li Qiye akhirnya memperhatikannya dan berkata, menurutku, kamu belum mempelajarinya sama sekali mengingat kepribadian dan moralitasmu. Kamu seharusnya malu karena mengatakan sebaliknya. Shaoyun tidak bisa menerima kritik ini dengan tenang, terutama ketika itu terjadi di depan umum. Dasar junior bodoh. Sang penguasa naga kehilangan ketenangannya dan mengaktifkan auranya, beraninya kau mengkritik anggota Sunset Glow dan menimbulkan kebingungan. Apa tujuanmu di sini? Apakah dia benar-benar memahami kitab suci kita? Yang lain bersikap skeptis karena mereka percaya pada pencapaian mereka dengan kitab suci. Kakak senior, pilihlah kata-katamu dengan bijak.
Bangsawan muda itu adalah tamu terhormat. Sang Dewi berkata dengan tenang. Hal ini hanya membuat Xiao Yun marah dan semakin cemburu. Adik junior, saya tidak bersikap tidak sopan. Sungguh menggelikan bagi orang luar untuk bersikap cukup sombong mengomentari warisan kita. Dialah yang tidak menghormati sekte dan kita semua. Xiao Yun berdiri dengan bangga dan berkata, kami semua mulai mempelajari kitab suci setelah bergabung dengan sekte, beberapa di antaranya sudah puluhan tahun. Saudari dan saudara, bagaimana mungkin orang luar bisa lebih memahami kitab suci daripada kami? Ia membuat orang banyak marah. Meskipun mereka tidak keberatan dan benar-benar menyambut kehadiran Li Qiye, mereka tetap merasa tidak nyaman dengan komentar negatifnya. Terlebih lagi, dia tidak punya bukti atau alasan. Saya yakin ini bukan klaim yang remeh, kata seorang murid yang lebih tua. Jika Anda mengatakan bahwa kami hanya mempelajari permukaannya saja, katakan kepada kami seperti apa seharusnya penguasaan sejati. Seorang murid berteriak dengan bersemangat. Beritahu kami. Yang lain meninggikan suaranya. Semua mata tertuju pada Li Qiye, menunggu jawaban. Alis Qin Baifeng berkerut. Dia bisa mengendalikan kerumunan, tetapi ini bukan perkembangan yang menguntungkan bagi Li Qiye. Dia menoleh ke arah sang dewi yang masih tersenyum, tampak tidak terburu-buru melakukan apapun. Adapun Xiao Yun, ia gembira karena mendapat dukungan dari orang banyak dan menjadi lebih berani. Jika kalian tidak dapat memberi jawaban yang masuk akal, kami akan menganggap perkataan kalian sebagai penghinaan jahat dan mungkin sebuah rencana pengkhianatan, yang dapat dihukum mulai dari menendang kalian keluar atau bahkan kematian. Kakak senior. Senyum sang dewi menghilang setelah melihat agresivitasnya. Mu Xiaoyun tidak peduli lagi, satu-satunya yang ada di pikirannya adalah menyingkirkan Li Qiye dari lembah. Setelah itu, dia bisa dengan mudah menghancurkan orang itu seperti semut. Dia membusungkan dadanya dan berkata, adik perempuan, apakah aku salah di sini? Dia datang ke rumah kita dan melontarkan hinaan, menyingkirkannya saja sudah cukup berbelas kasih. Ekspresinya berubah menjadi marah setelah kata-katanya tidak didengar. Jadi kamu bangga dengan pencapaianmu dalam kitab suci. Li Qiye tersenyum. Saya yakin esensinya sudah dalam genggaman saya. Jika Anda mampu, berikan saya satu atau dua petunjuk, tetapi jika Anda tidak dapat mengutarakan sesuatu yang mendalam, maka hukuman dapat dibenarkan. Kata Xiao Yun, ingin menyingkirkan potensi ancaman ini. Esensi tentu saja adalah kata yang salah di sini. Li Qiye menyeringai. Para anggota kerumunan merasa pernyataannya menyinggung. Bagaimanapun, Mu Xiaoyun bisa jadi adalah kultivator terkuat ketiga di lembah. Mereka percaya bahwa ia memiliki pemahaman yang kuat terhadap kitab suci, hanya kalah dari kakak perempuan mereka yang lebih senior. Kakak senior, tunjukkan padanya kemampuanmu. Teriak salah satu murid. Benar, perluas wawasannya dan buat dia berhenti berpikir bahwa kita semua tidak mampu. Yang lain ikut menimpali. Dukungan mereka membuatnya semakin berani, sehingga ia menantang, mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan. Anda hanya dapat menyalahkan diri sendiri jika Anda gagal mendukung klaim Anda. Lakukan saja. Li Qiye tersenyum. Baiklah, aktifkan. Dia meraung dan menjadi cemerlang. Sinar cahaya memancar bersama energi keberuntungan, berpuncak pada gambaran matahari terbenam tanpa batas. Ini adalah dunia yang penuh dengan energi, yang mampu menghancurkan siapapun yang berdiri terlalu dekat dengannya. Bas, rune terwujud menjadi kenyataan dan tampak cukup kuat untuk mengangkat surga. Rune-rune itu terhubung dan berubah menjadi hukum Dao tebal yang menyerupai air terjun surgawi dengan cahaya merah yang melingkar ke bawah. Dewi cahaya matahari terbenam dan Qin Baifeng menggunakan kekuatan Dao agung mereka untuk mencegah orang lain tertekan. Menakjubkan, ia mengambil bentuk dunia yang mandiri, itu adalah penyelesaian yang agung, bukan? Teriak salah satu murid. Ini lebih dari sekadar penyelesaian yang hebat. Seorang murid senior berkata, saudara pertama adalah seorang raja naga dengan penguasaan sempurna atas kitab suci. Ini adalah yang terbaik yang bisa dicapai, cukup untuk melampaui generasi sebelumnya. Singkat kata, semua orang hanya memuji prestasinya. Apa yang ingin kau katakan sekarang, bocah nakal? Teriak Xiao Yun pada Li Qiye. Penonton menganggap tekniknya sempurna. Mustahil untuk menemukan kekurangannya. Tidak ada yang bisa dibanggakan, kau bahkan tidak mengerti di mana posisimu.
Li Qiye menggelengkan kepalanya setelah melihat sekilas fenomena visual itu. Kau bicara dengan berani, tetapi aku masih menunggu jawaban yang sebenarnya. Kalau tidak, aku akan mengakhiri hidupmu sebagai hukuman karena menghina sekte kami. Cao Yun yang geram berteriak. Tidak bisakah dia melihat bahwa ini adalah perwujudan sempurna dari kitab suci, kata salah seorang murid. Benar, tidak ada cacat yang perlu dibicarakan. Yang lain setuju. Bangsawan muda, mohon bimbing kami menjauh dari kebodohan. Di sisi lain, sang dewi tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan. Qin Beifeng tetap penasaran, bertanya-tanya apakah Li Qiye sungguh-sungguh dapat menemukan kekurangan dalam kitab suci mereka sendiri, bukan manifestasi dari Cao Yun ini. Apa yang kau tunggu, bocah? Terima saja kematianmu jika kau tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Cao Yun berkata dengan niat membunuh sambil melihat ekspresi sang dewi terhadap Li Qiye. Dasar bodoh, kau membuang muka leluhurmu. Aku akan mendidik kalian semua sebagai gantinya, kata Li Qiye sebelum mengangkat satu tangan ke udara. Berdengung, semua orang merasa seolah-olah lembah itu tenggelam dan mereka berdiri di atas udara. Sinar memantulkan dari seluruh sudut istana dan berubah menjadi gambaran matahari terbenam yang indah. Hukum Dao muncul dari setiap batu bata dan ubin, yang akhirnya berkumpul bersama untuk membentuk kitab suci. Semua orang bisa merasakan kekuasaan dan kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Dao mereka setuju dan melepaskan kekuatan mereka. Ini termasuk eksistensi perkasa seperti Dewi dan Qin Beifeng. Gemuruh, istana itu sepertinya menghilang, digantikan oleh jalan besar yang tak terbatas. Hal ini membuat banyak orang ingin bersujud seolah-olah leluhur mereka kini ada di hadapan mereka. Kitab suci sejati yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Ada yang memuatnya sambil bertanya. Li Qiye dengan santai memegang tangannya dan rune khusus muncul di kitab suci. Rune-rune khusus itu terbang ke arah fenomena visual Cao Yun, menempel di titik-titik tertentu dan menampilkan kekurangannya. Akibat ketidaksempurnaan daunnya, hukum daunnya langsung batal. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah ledakan keras, fenomena keseluruhan runtuh dan dia tidak bisa melakukan apapun untuk menstabilkannya. Ledakan, kecelakaan terakhir membuatnya terlempar keluar kota sambil membekukan darah. Ia terbang dan terbang sebelum mencapai puncak. Semua orang menginginkannya. Li Qiye tidak melakukan apapun, hanya menampilkan kelemahan bawaan dan ketidakstabilan daunnya. Sayangnya, ini hampir membunuh Cao Yun. Mereka lalu menatap kitab suci di tangan, harta karun yang ditinggalkan oleh peri Cloud Sweep. Tidak ada seorang pun yang mampu menjelajah dalam sejarah. Karena mereka tidak dapat benar-benar memahami mantra tersebut, mereka tidak memiliki cara untuk melihat kitab suci yang sebenarnya. Sang Dewi dan Qin Beifeng menyadari betapa jauhnya mereka dari penguasaan sejati atas kitab suci. Jadi itu, seorang murid perempuan tidak percaya. Orang luar telah melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana dia melakukannya? Dia juga berlatih dengan kitab suci. Yang lain bertanya karena memang harus begitu. Namun, orang luar tentu tidak memiliki akses ke sana. Kesombongan. Li Qiye menundukkan kepalanya dan menjatuhkan kitab suci itu. Kitab suci itu tersebar menjadi partikel dan rune, kembali ke istana sekali lagi. Tidak ada yang mengucapkan kata pun. Li Qiye sebelumnya pernah menyebut mereka hanya mempelajari, permukaan telanjang, atau bahkan lebih buruk. Mereka pernah menghina sebagai penghinaan tetapi sekarang, dia telah memanggil kitab suci yang sebenarnya, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh kakak perempuan mereka. Mereka benar-benar yakin dengan kemampuannya dan berpikir bahwa dia berhak membuat komentar itu. Ketika kitab suci kembali ke istana, fenomena visual itu pun menghilang. Bangsawan muda, ini lebih dari sekadar memiliki hubungan yang menentukan dengan sekte kami. Pada dasarnya, Anda adalah penguasa kami. Sang Dewi mendesah dan berkata, lembah ini seharusnya diperintah oleh kalian semua, saya hanya seorang pejalan kaki. Ujarnya. Saya berpendapat sebaliknya. Sang Dewi berpikir secara berbeda. Sementara itu, Qin Beifeng kehilangan kata-kata. Hanya Sang Dewi yang cukup tenang untuk berbicara. Bangsawan muda, karena kamu bisa memanggil kitab suci yang benar dengan mudah, kamu pasti tahu rahasia yang ditinggalkan oleh leluhur kita juga. Katanya sambil tersenyum. Apakah kamu pernah berpikir bahwa mungkin tidak ada rahasia yang tersembunyi sama sekali di istana ini? Tanya Li Qiye. Tidak ada rahasia.
Dewi dan Qin Baifeng tidak menyangka jawaban ini, begitu pula dengan murid-murid lainnya. Ini telah diwariskan turun-temurun selama berabad-abad namun tidak ada yang mampu diperlihatkan. Menurutmu rahasia macam apa itu? Li Qiye tersenyum. Kelompok itu mulai berpikir. Salah satu legenda menyebutkan senjata tak terpecahkan dari zaman sebelumnya yang pernah berada di tangan seorang abadi. Yang lain mengemukakan kemungkinan adanya hubungan dengan artefak abadi. Mengungkap rahasia ini berarti memperoleh kendali atas artefak itu, seperti peri Cloud Sweep pada masa itu. Kisah ketiga menyatakan bahwa itu adalah masalah pribadi yang berkaitan dengan latar belakang dan asal-usul peri. Meskipun dia adalah sekte spiritual totem tersebut, semua orang tahu bahwa dia berasal dari Eight de Soles dan memilih untuk menyelamatkan mereka, tidak lebih. Tentu saja, ini juga tidak terlalu penting. Apapun itu, aku tahu hanya kau yang bisa mengetahuinya, bangsawan muda. Sang Dewi tersenyum. Li Qiye menghela napas dan mengangguk sebelum berbicara, memang takdir, mungkin sudah saatnya berakhirnya pembicaraan ini. Setelah berkata demikian, ia bersiul dan menghasilkan melodi yang unik dengan irama yang khusyuk. Berdengung, awan putih beterbangan keluar dari lukisan dan mendarat di hadapannya, membuat semua orang tercengang. Sepanjang sejarah, anggota Sunset Glow telah meneliti rumah bangsawan itu secara mendalam. Mereka memberikan perhatian khusus pada setiap jengkal tanah, termasuk lukisan ini. Tidak peduli seberapa sering mereka mencoba, mereka tidak melihat sesuatu yang aneh pada lukisan biasa ini. Meskipun demikian, menjadi jelas bagi semua orang bahwa rahasia yang telah lama ditunggu-tunggu itu tersembunyi di dalam lukisan ini. Aktivasi memerlukan pengetahuan tentang cara bersiul dengan benar untuk memanggil awan ini, bukan teknik atau dao. Selain itu, bagaimana awan ini terbang keluar? Apakah semua yang ada dalam lukisan itu hidup? Aku masih kecil-kecilan. Sang Dewi di dekatnya. Li Qiye duduk di atas awan dan awan itu membawa ke dalam lukisan sebelum ada yang bisa bereaksi. Mereka menggali dan bisa melihatnya di dalam lukisan itu juga. Ini benar-benar ada. Qin Baifeng berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang ajaib. Dialah orang yang selama ini ditunggu-tunggu oleh leluhur kita, karena itulah dia bisa membuka rahasia ini. Dewi itu mendesah. Lukisan itu menarik perhatian banyak orang. Bagaimana mungkin orang yang masih hidup bisa masuk ke dalam lukisan itu? Ide ini tidak pernah terlintas di benak mereka sebelumnya, tapi sayangnya, itu benar-benar terjadi. Awan tunggal putih melayang di tengah langit biru. Angin sepoi-sepoi membawa aroma rumput yang samar, tanda pertama musim semi. Sinar matahari menyejukkan jiwa di dataran ini. Seseorang dapat berbaring di rumput dan menikmati tidur siang terbaik dalam hidupnya. Sayangnya, hal ini tampaknya tidak berubah selama berabad-abad, yang menimbulkan rasa sepi. Meskipun tempat ini penuh dengan kehidupan, hanya ada satu orang di sana yang menikmatinya. Untungnya, dia tidak sendirian karena kehadiran awan. Hari ini, awan itu telah membawa kembali seorang teman untuknya. Dia berdiri di sana dengan sabar sambil mengenakan gaun polos, tampak seperti penduduk desa. Rambutnya diikat dengan jepit rambut kayu tunggal dan dia tidak memakai riasan apapun. Meskipun demikian, kelebihannya hanya menonjolkan pesonanya. Dia merasakan kedatangan Li Qiye dan perlahan berbalik. Wajahnya membangkitkan rasa takjub karena dia memiliki spiritualitas dan kemurnian khusus yang dapat meresap ke dalam hati. Itu juga menunjukkan tekadnya yang teguh terlepas dari tantangan apapun. Riak muncul di matanya yang jernih, tanda ketidakpercayaan. Kau telah menemukanku, kata Li Qiye sambil tersenyum. Bangsawan muda, dua tetes air mata bagaikan mutiara mengalir di pipinya. Jadi kita bertemu lagi. Li Qiye menghela napas sentimental sebelum merentangkan tangannya. Dia tidak dapat mengendalikan emosinya dan berlari ke pelukannya. Selama berabad-abad, dia berjalan sendirian dari 9 dunia ke 6 benua, hanya ingin mengikuti jejaknya. Pada akhirnya, ia tidak dapat menemuinya, bahkan di saat-saat terakhirnya. Meskipun demikian, keinginannya tetap ada setelah kematian, yang menghasilkan lukisan ini. Momen ini membenarkan usaha dan kegigihannya. Hati adalah kekuatan terkuat di dunia ini. Li Qiye menghela nafas dan berkata, semua ingin bertemu denganmu, bangsawan muda. Dia memperlihatkan senyum yang indah. Misteri Dao dan kekuatannya tidak dapat dibandingkan dengan momen kepuasan ini. Mereka berpelukan entah berapa lama.
Dia mendongak untuk melihat wajah pria itu sementara pria itu membelai pipinya dengan lembut. Anda telah melakukan pekerjaan yang luar biasa, hati Tao yang gigih. Katanya, aku tidak pernah melupakan bimbinganmu. Katanya, berjalanlah bersamaku, bangsawan muda. Ia mengangguk dan mereka berpegangan tangan, saling mengaitkan jari-jari mereka. Mereka berjalan santai di padang rumput. Angin sepoi-sepoi yang diiringi pemandangan alam menemani mereka. Kali ini, awan putih itu tidak mengikutinya, tampaknya ingin memberi mereka ruang. Aku memasuki kota abadi dan menyaksikan misterinya, yang membuatku bisa hidup lebih lama. Ucapnya lembut sambil menatapnya. Tekadmu membuatmu mampu mengatasinya, kata Li Qiye. Kupikir itu sudah cukup untuk mengejar kecepatanmu. Katanya, ini paradoks. Li Qiye berkata, mengambil langkah berikutnya dan mencapai pantai seberang membutuhkan hati Dao yang gigih. Gagal berarti jatuh ke dalam kegelapan, satu pikiran yang salah saja sudah berakhir. Namun, seseorang dengan hati Dao yang gigih tidak akan pernah mengambil langkah ini sejak awal. Jadi ini berarti hanya ada satu kemungkinan hasil kutukan. Ya, dan aku tidak layak lagi menemuimu, bangsawan muda. Katanya, dia tersenyum dan melirik ke arah Cakrawala, kota Dao abadi. Lihat apa yang mereka lakukan, menghabiskan seluruh umurmu. Alasan kematiannya adalah karena kehabisan masa hidup setelah memahami artefak abadi. Kalau tidak, dia bisa hidup lebih lama dalam keadaan tidak aktif. Keinginanku terpenuhi dengan pertemuan kita, bangsawan muda. Ia tersenyum cerah dan berkata, hidup tidaklah sempurna dan aku hanyalah orang biasa. Aku bisa sampai sejauh ini karena jalan yang kau tunjukkan padaku. Satu pikiran saja menuntunmu pada jalan hidup yang panjang, belum tentu ke arah yang lebih baik. Dia mendesah, aku akan menjadi seorang kultivator lain, salah satu di antara masa, yang akan mati karena usia tua di Crimson Knight. Dia berkata dan memegang tangannya, aku tidak menyesal, dari 9 dunia kita hingga 8 desola selalu 6 benua, dan sekarang, disinilah kau di hadapanku, bangsawan muda. Aku hanyalah seekor serangga, tetapi kau menunjukkan kepadaku luasnya dunia. Dia menghela napas lagi dan menyentuh pipinya dengan lembut. Pada akhirnya, dia harus mengandalkan metode khusus ini untuk melihatnya. Apakah itu sepadan? Hampir satu periode waktu yang dihabiskan dalam perjalanan yang sepi hanya untuk gagal. Di sisi lain, dia benar tentang keterbatasannya sendiri. Tanpa campur tangannya, dia akan mati sebagai anggota Crimson Knight, tidak dapat menyaksikan alur sejarah. Manakah hasil yang lebih baik? Mungkin tidak ada jawaban yang benar. Meskipun demikian, dia mengikuti kata hatinya dengan berani dan tanpa lelah, selalu bergerak maju tanpa penyesalan. Aroma rumput tercium di udara, manis dan pahit. 1 detik dalam lukisan itu terasa seperti 1000 tahun saat mereka berjalan bersama. Bangsawan muda, hatiku sudah puas. Jika ada kehidupan lain, aku akan tetap memilih yang sama. Akhirnya, dia menatapnya dan berkata dengan lembut. Semoga kamu bahagia di kehidupan selanjutnya. Jawabnya, Bas. Partikel-partikel muncul di ladang dan tertiup angin. Selamat tinggal. Dia merasa kecewa, tidak seperti dirinya. Meskipun demikian, masa lalu dan emosi mereka tetap ada di alam ini. Dia melompat ke partikel untuk meninggalkan dunia ini. Sementara itu, para anggota Sunset Glow menatap lukisan itu dengan saksama. Mereka melihat lukisan itu membeku, seolah-olah saat-saat terakhir telah menjadi abadi dan tidak dapat dihancurkan. Mereka tiba-tiba mendapat kesan bahwa meskipun seluruh dunia ini hancur, lukisan itu akan tetap ada. Bas, awan putih membawa Li Qiye keluar dari lukisan. Semua mata langsung tertuju padanya, tetapi mereka tidak mengatakan apapun. Tidak seorang pun bertanya tentang rahasia istana atau apa yang terjadi dalam lukisan itu. Li Qiye tersenyum kepada mereka dan tidak menjelaskan lebih lanjut karena memang tidak perlu. Kali ini, awan itu tidak kembali ke lukisan dan malah terbang ke arah puncak matahari terbenam. Boom! Sebuah sinar menakjubkan melesat ke atas dan menerangi wilayah itu. Li Qiye tahu apa ini, kekuatan artefak abadi yang diambil dari kota Dao abadi. Artefak itu, semua orang terkejut, terutama Qin Baifeng dan Dewi Cahaya Matahari terbenam karena hal ini belum pernah terjadi sejak zaman leluhur mereka. Upacara besar akan dimulai hari ini, bersiaplah. Dia kemudian memberi tahu semua orang.
Mereka mendengarkan dan mempersiapkan upacara akbar itu sambil tetap memikirkan fenomena tadi dan pemimpin lembah berikutnya. Bangsawan muda, maukah kau berpartisipasi? Lembah ini membutuhkanmu. Sang Dew bertanya pada Li Qiye. Saya tidak akan tinggal di sini atau di tempat lain. Dia tersenyum. Begitu ya, paling tidak, sayang sekali aku terlalu lemah untuk menjadi bagian dari perjalananmu, tapi kumohon jadilah bagian dari perjalanan kami. Ucapnya lembut sambil menatapnya. Matanya yang lembut juga mengandung tekad yang kuat, berharap dia setuju. Sunset Glow punya penerus. Dia berkomentar dan mengangguk, kau harus tahu bahwa jalan ini tak berujung dan tidak sebaik yang kau bayangkan. Satu-satunya kepastian di jalan ini adalah seberapa kesepiannya dirimu nanti. Aku bersedia mengikuti jejakmu, bangsawan muda. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, setiap orang bebas memilih jalannya. Ayo, dia tersenyum. Lewat sini, bangsawan muda. Dia dengan senang hati memimpin jalan. Qin Beifeng membungkuk dan memberi isyarat mengundang juga. Suara trompet bergema di seluruh lembah. Para murid mengesampingkan tugas mereka dan bergegas kembali ke puncak matahari terbenam. Upacara itu tampaknya dimulai lebih awal dari yang diharapkan. Bahkan para manusia berlari ke puncak, ingin menyaksikan upacara itu. Hal ini dikarenakan seorang pemimpin lembah baru mungkin akan ditunjuk selama sesi ini. Dengan pengakuan dan persetujuan artefak tersebut, pemimpin baru ini akan mampu mengambil alih dan memiliki cukup kekuatan untuk menjamin keamanan lembah. Gemuruh, puncak itu tampak berubah. Menjadi gerbang raksasa, kedua bagiannya berderit dan perlahan terbelah. Energi keberuntungan menyelimuti lembah itu dengan rona matahari terbenam, pemandangan yang benar-benar puitis dan indah. Sayang, ada sedikit kesedihan seolah-olah matahari terbenam datang terlambat. Dengan puncaknya yang terbelah, sebuah lembah sempit dan memanjang muncul di hadapan semua orang. Ada cahaya abadi yang berkelap-kelip jauh di dalam, yang tampaknya abadi. Para pengikutnya merasa bahwa selama cahaya ini ada, tidak ada yang dapat menghancurkan sekte mereka. Itu artefak kami. Beberapa orang berteriak kegirangan. Konon, artefak ini adalah fondasi bagi sekte mereka saat ini. Bagaimanapun, mereka hampir menghadapi kehancuran dan berkat dari kaisar dan raja tidaklah cukup. Kepercayaan diri diperbarui dengan kebangkitan peri Cloud Sweep. Tak seorang pun dari mereka yang mampu melihat lebih jauh dari cahaya, tak mampu memahami bentuk dan rupa artefak abadi itu. Meskipun demikian, itu melambangkan harapan abadi. Dewi Cahaya Matahari terbenam dan Qin Beifeng berdiri di pintu masuk lembah. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan, berpikir bahwa pemimpin berikutnya adalah salah satu dari mereka. Seorang wanita tua muncul di hadapan keduanya, dan menerima penghormatan dari semua anggota. Matron, kata mereka dengan penuh hormat. Li Qiye telah menemuinya di kuil, wanita tua yang bertugas menyalakan lampu. Dia ternyata adalah leluhur tertua di lembah itu, otoritas tertinggi di lembah itu. Qin Beifeng dan Sang Dewi selalu meminta petunjuknya di saat-saat sulit. Dia adalah salah satu dari sedikit penyintas yang beruntung selama masa tergelap sekte tersebut. Dia ada di sana saat peri penyapu awan pertama kali muncul dan saat dia meninggal. Kultivasinya dulunya dangkal tetapi di bawah bimbingan peri, dia menyelesaikan kultivasi kitab suci cahaya matahari terbenam dan menjadi yang terkuat kedua. Upacara pengangkatan untuk pemimpin lembah berikutnya dimulai. Siapapun yang disetujui oleh artefak abadi akan menjadi pemimpin kita, kata Sunset Glow Matron sebelum menyentuh kepala kedua kandidat dengan lembut untuk menyampaikan harapan baik. Mulailah, katanya setelah selesai memberikan berkat. Qin Beifeng dan Sang Dewi membungkuk dalam-dalam sebelum memasuki lembah. Pintu masuk berfungsi sebagai portal ke dimensi lain. Li Qiye berada di dekatnya dan menatap ke dalam portal, mampu melihat artefak abadi itu sendiri. Berdengung, cahaya abadi itu tampaknya bereaksi terhadap kehadiran mereka dan menjadi lebih terang seperti lampu yang menyala. Cahaya itu mengalir keluar dari lembah sempit secara terus-menerus. Artefaknya diaktifkan. Ini adalah pertama kalinya banyak anggota melihat cahaya abadi. Mereka menyebar ke samping untuk memberi ruang, tetapi cahaya berhenti di pintu masuk. Apa yang mereka lihat dalam cahaya itu beragam. Beberapa orang melihat jalan agung mereka sendiri berkembang ke tingkat berikutnya, sebuah proses pengajaran. Yang lain melihat versi kitab suci Sunset Glow. Satu halaman demi satu halaman dibalik, menanamkan misterinya ke dalam pikiran mereka.
Yang lain melihat seorang abadi berkhotbah tentang Tao. Pidatonya diiringi bunga-bunga surgawi dan himne. Semua orang menjadi tenggelam dalam fenomena yang sangat bermanfaat ini. Hanya dengan mengamati dengan saksama akan menghasilkan peningkatan kultivasi. Tutup keenam indera, lindungi pikiranmu. Teriak matron Sunset Glow dan membangunkan mereka dari trans tersebut. Mereka terbangun dan mendapatkan kembali kewarasan mereka, saling melirik sambil berkeringat. Mereka tidak mengerti bahwa kekuatan ini berada di luar jangkauan mereka. Beberapa mulai bergerak menuju cahaya dan itu akan mengakibatkan penjara mental, tidak dapat bangun lagi. Qin Beifeng dan Sang Dewi telah melindungi pikiran mereka dari godaan ini. Mereka menarik napas dalam-dalam dan benar-benar berjalan ke lembah sempit itu. Boom! Mereka tidak menahan diri dan mengaktifkan kekuatan mereka. Aura mereka meledak dan membuat anggota Sunset Glow lainnya tercengang, yang merasa seperti sedang dihantam tsunami. Untungnya, sang ibu juga meraung dan menghentikan gelombang energi itu agar tak menerbangkan para petani dan manusia. Saat mereka berjalan memasuki lembah, mereka memancarkan fenomena visual yang berbeda. Sang Dewi diselimuti oleh energi keberuntungan, melukis pemandangan kuno dan megah dari matahari terbenam. Setiap langkahnya tampak cemerlang. Di sisi lain, Qin Beifeng memperlihatkan dao pedang yang mirip dengan burung merak yang merentangkan ekornya. Sinar tajam berwarna-warni membutakan penonton untuk sementara waktu saat mereka berkumpul menuju titik fokus yang sama, Beifeng. Ini membuatnya tampak seolah-olah dia adalah burung phoenix yang dipuja oleh semua burung lainnya. Keduanya memamerkan kultivasi dan dao mereka, hanya kalah dari ibu-ibu di Sunset Glow Valley. Mereka memanfaatkan kekuatan mereka agar dapat memasuki aliran cahaya dengan aman, ingin membuktikan diri mereka kepada artefak abadi yang jauh di dalam lembah. Penonton menyaksikan dengan napas tertahan. Jika mereka berdua tidak bisa melakukannya, tidak ada satupun yang bisa. Mereka pasti bisa, setidaknya satu orang akan berhasil. Banyak yang mengepalkan tangan dan mendukung duo tersebut. Boom! Tak lama kemudian sebuah kekuatan agung mendorong salah satu dari mereka keluar dari cahaya. Bam! Orang itu jatuh ke tanah setelahnya. Kakak senior Qin, teriak orang banyak. Boom! Sang Dewi juga terdorong dan mendarat di tanah, hanya membuatnya selangkah lebih maju dari Qin Beifeng. Mereka berdiri dan tersenyum kecut sambil menatap lembah sempit itu. Mereka berusaha sekuat tenaga tetapi tidak dapat mencapai ujung lembah, apalagi dikenali oleh artefak abadi. Kita telah gagal. Sang Dewi tidak tampak patah semangat dengan hasil tersebut dan mengakui kegagalan mereka. Kakak senior, kamu lebih maju dariku. Kamu lebih memenuhi syarat untuk memimpin lembah cahaya matahari terbenam. Sudah waktunya untuk keluar juga, kata Qin Beifeng. Satu langkah itu tidak penting karena tidak satu pun dari kita yang disetujui oleh artefak abadi. Kita tidak memenuhi syarat. Dewi Sunset Glow mengguncangnya. Kali ini gagal. Ibu kepala asrama mengumumkan, teruslah bekerja keras dan mungkin keberhasilan akan terjadi di lain waktu. Itu akan sulit. Qin Beifeng tersenyum kecut. Sebagai penguasa naga 6 buah, dia bahkan tidak mendekati ujung lembah, apalagi disetujui. Terlebih lagi, dia berpikir bahwa memiliki 12 buah mungkin masih belum cukup untuk berjalan menembus cahaya. Anima dan mencapai jati diri yang sejati mungkin merupakan persyaratannya. Lain kali, sang kepala asrama menghibur semua orang. Katanya Ana, mereka masih punya jalan panjang di depan. Matron, tidak perlu untuk yang lain kali. Sang Dewi menarik Li Qiye keluar dari keramaian. Dia tersenyum dan menurut. Aku yakin bangsawan muda itu bisa mencapai artefak abadi. Dia memegang tangannya, tampak akrab. Kakak pertama sangat berani saat menjalin hubungan. Seorang murid berkata dengan kagum. Apakah sudah waktunya untuk memilih permaisuri kaisar? Apakah dia akan menjadi orang luar pertama yang dipilih? Yang lain menjadi mengejutkan. Dari orang luar menjadi permaisuri kaisar, itu akan menjadi kisah yang indah. Kata yang lain, orang luar, tidakkah kamu melihat kendali atas kitab suci yang benar? Tidak ada orang luar yang dapat melakukan itu. Murid lain tidak setuju. Ya, dia salah satu dari kita, yang dilahirkan untuk menjadi permaisuri. Kaisar kita, banyak yang mengangguk setuju. Kau benar, itulah sebabnya kakak pertama terus mengungkit takdir, dia terlahir untuk menjadi permaisuri kaisar kita. Seorang murid perempuan berkata sambil tersenyum.
Kesan mereka terhadap Li Qiye semakin membaik setelah menyaksikan penguasaannya terhadap kitab suci. Bangsawan muda, apakah kamu ingin mencoba? Sipir itu menatap Li Qiye. Kebetulan sekali, saya datang ke sini untuk mengambil artefak itu. Li Qiye tersenyum. Kalau begitu kita sudah sepakat, kata sang dewi dengan gembira. Qin Baifeng tidak memperkan usulan ini, begitu pula masalah dengan sipir. Karena ketiganya adalah yang terkuat di lembah, siapa yang akan menentang keputusan mereka? Aku tidak setuju. Mu Shaoyun melangkah maju dan berteriak. Kakak senior, apa yang ingin kamu katakan? Sang dewi mengerutkan kening. Dia orang luar, tidak punya kualifikasi untuk mengikuti tes itu, tegasnya. Kakak senior dapat memilihnya sebagai permaisuri kaisar. Qin Baifeng menyela. Menurut tradisi kuno kita, adik perempuan harus menjadi penguasa lembah terlebih dahulu sebelum memilih permaisuri kaisar, tetapi saat ini tidak demikian. Dia menjawab, karena dia bukan murid atau permaisuri kaisar kita, dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Kita tidak bisa mengubah aturan sesuka hati. Ekspresi kepala asrama berubah masam setelah mendengar ini, tetapi dia tidak ikut campur. Murid-murid lain saling bertukar pandang dan agak setuju dengan logikanya meskipun mendukung romansa yang sedang berkembang. Saya yakin saya lebih memenuhi syarat daripada siapapun di sekte ini mengenai masalah ini. Saya berlatih keras selama 1 abad sebagai anggota Sunset Glow dan menjadi penguasa naga, yang terkuat di antara para murid luar. Apakah adil jika saya singkirkan? Lebih lanjutnya, yang lain memikirkan masalah itu. Shaoyun adalah orang terkuat keempat di sekte itu dan yang terpenting, dia adalah anggota resmi Sunset Glow. Terlebih lagi, mereka tahu tentang ketertarikannya pada sang dewi. Kebanyakan mengira mereka akan bersama. Sayangnya, Li Qiye muncul entah dari mana dan jelas bahwa dia punya perasaan seperti itu. Meski begitu, mereka tidak bisa sepenuhnya menyuruh Shaoyun berhenti karena dalam arti tertentu, dia adalah korban di sini. Kakak seniormu, murid luar tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Dewi Cahaya Matahari terbenam berkata, Ibu, kakak senior Qin, dan saya akan memutuskan masalah ini. Silakan minggir. Meskipun dia bukan penguasa lembah, katanya mengandung otoritas yang sangat besar. Meskipun Qin Baifeng tegas dan buruk, kebanyakan orang menganggap sang dewi sebagai pilar sekte. Dia juga benar bahwa terlepas dari kekuatan Shaoyun, dia tetaplah murid luar. Meskipun sekte tidak menahan sumber dayanya dalam mendidiknya, dia tetap tidak memiliki wewenang yang sebenarnya. Adik perempuan, saya berbicara demi kesejahteraan dan warisan sekte kita. Shaoyun tidak mengalah. Inilah alasannya mengapa kamu tidak bisa menjadi murid batiniah. Kamu adalah benih yang berkecambah. Sang kepala asrama tiba-tiba berbicara dan ketenangan pun terjadi. Para murid memproduksi dan beberapa orang telah merasakan ambisinya sebelumnya. Selain itu, mereka juga mempercayai penilaian sang kepala sekolah. Kata-katanya sendiri telah menentukan nasib Shaoyun, selamanya menjadi murid luar. Leluhur, aku harus menyuarakan keluhanku dengan pernyataan itu. Dao Cahaya Matahari terbenam milikku sudah mencapai tahap akhir. Meskipun saya tidak memiliki izin, saya seharusnya lebih memenuhi syarat daripada orang luar. Shaoyun memprotes. Lalu apa yang kamu inginkan? Ekspresi Qin Baifeng menjadi gelap, jelas memiliki gaya yang lebih agresif daripada kakak perempuannya. Tidak ada, aku hanya ingin tahu lebih banyak tentang orang luar ini, latar belakang dan sebagainya. Jadi, aku ingin menantangnya, untuk melihat apakah dia memenuhi persyaratan. Kata Shaoyun, bersambung.